syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Tunaikan syukurku, tunaikan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Anak dari Bapak Penatua KS Abraham Umbas SSI SPD dan Ibu Hermiwati Munir dengan saudari Ayu Aksari Pali, anak dari Bapak Agustinus Pali dan Ibu Yuliana Sumarre, akan dilaksanakan pada hari Selasa 5 Januari 2021 waktu pukul 9.30 kita sampai selesai. Tempat Gereja Toraja Jemaat Ba'ba. Doa syukur keluarga akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 waktu pukul 12.30 kita sampai selesainya. Tempat Rumah Tongkoran Parara, Dusun Malenong, Lembang Rantai, Nanggala. 2. Saudara Stefanus Garo Bendon, anak dari Bapak almarhum Obed Bendon dan Ibu Cornelia Surat almarhum, dengan saudari Noris Paraswati Payung Allah, anak dari Bapak Ayub Patagi dan Ibu Herlina Happy Sonapa, akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 waktu pukul 10.00 WITA sampai dengan selesai. Tempat Gedung Gereja Toraja Jemaat Betel Tembamba Klasis Sanggala Barat. Resepsi pernikahan akan dilaksanakan pada hari Jumat 8 Januari 2021 waktu pukul 12.30 kita sampai dengan selesai. Tempat Rumah Tongkoran Paken, Turunan Sanggala. 3. Saudara Jelfriati Manda Parinding, anak dari Bapak Bunga Parinding dan Ibu Alaren Allah, dengan saudara Jun, anak dari Bapak Hiu Parugat dan Ibu Elizabeth Pasang, akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 waktu pukul 09.00 sampai dengan selesai. Tempat Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepau. Resepsi pernikahan akan dilaksanakan pada hari Jumat 15 Januari 2021
waktu pukul 12.00 WITA sampai dengan selesai. Tempat Tengkuran Letek Pasti, Lembang, Buntula Abo, Sanggalan. Poin yang ke-17, berita duka cita. Telah meninggal Nenek Rina, nenek dari Bapak Yosia Rinto Kadang, pada hari Kamis 30 Desember 2020 di rumah kediaman Makassar. Jenazah Nenek Rina telah dimakamkan pada jenazah Nenek Lina akan dimakamkan pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021. Majelis Gereja dan warga jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang dalam, kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan dan penghiburan kepada segenap keluarga yang berduka. Ibadah penghiburan dalam rangka pemindahan jenazah almarhum Markus Siapa di kelompok pelayanan 3 ke Kadundung akan dilaksanakan pada hari Senin 4 Januari 2021 pukul 17 WITA, ibadah penghiburan. Hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 doa pemberangkatan jenazah almarhum Markus Siapa. Majelis Gereja dan warga jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang dalam, kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan dan penghiburan kepada segenap keluarga yang berduka. Adapun tambahan warta jemaat, telah meninggal dunia Bapak Penetua Dr. John Kiang tadi malam di Rumah Sakit Laki Padada. Jenazah sekarang ada di Rumah Sakit Laki Padada. Majelis Gereja dan seluruh warga jemaat Rantepao menyatakan duka yang dalam, kiranya Tuhan tetap memberi penghiburan kepada segenap keluarga. Ibadah penghiburan di keluarga almarhum Berta Pipang di Salu dilaksanakan pada hari Senin 4 Januari 2021 pukul 16.00 WITA, dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Demikianlah penekanan warta Gereja Jemaat Rantepao pada saat ini. Atas perhatian kita bersama, kami mengucapkan terima kasih dan selamat beribadah. Tuhan memberkati. Saudara kekasih Tuhan Yesus, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki minggu pertama di tahun 2021. Sungguh kebaikan dan kasih serta kemurahan Tuhan yang Ia nyatakan kepada kita umat-Nya. Mari kita mensyukuri semuanya itu dalam sorotan tema kita. Kita adalah milik Allah. Sambil kita memuliakan namanya yang kudus dengan pujian, sungguh indah kabar mulia. Mari kita berdiri, kita angkat pujian dengan sukacita, sungguh indah kabar mulia.
Saudara sekalian, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Anak dan Roh Kudus menyertai kamu. Saya juga. Saudara-saudara, bukan saja perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi juga pikiran-pikiran kita selama dalam pergumulan-pergumulan yang berat, yang mungkin saja banyak yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan karena beban-beban yang kita tanggung. Karena itu mari kita dengan rendah hati mengaku dosa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Dia merindukan agar kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Namun, kita sering tidak menyadari bahwa diri kita penuh dengan dosa, baik dalam sikap perilaku, pikiran, tutur kata yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita merendahkan diri dan hati kita di hadapan-Nya dengan penuh penyesalan dan memohon, Padamu ada kasih dan pengampunan. Ampunilah dan kasihanilah kami. Tuhan kami berlumuran dosa. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Harta kami musnah sudah, Tuhan, hati masih milik kami. Sudi ampuni mereka, Tuhan, Kau yang tahu perbuatannya. saudara sekalian, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus.
Saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Di dalam Dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Mari saudara-saudara kita buka Alkitab kita dan membaca secara bergantian Mazmur 147 ayatnya yang ke-12 hingga 20. Mazmur 147 ayatnya yang ke-12 hingga 20. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak-Mu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu Dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi. Dengan segala firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba. Dan menghamburkan embun-embun seperti awan. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya lalu mencairkan semuanya. Ia menunjukkan anginnya agar air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Saudara, kita akan membaca firman Allah dari Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai 14, Efesus pasal 1 ayat 1 sampai 14, dan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 9. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, hati kami masih dibebani dengan duka cita, dengan berbagai beban berat dalam hidup yang kami hadapi, terlebih-lebih pada tahun yang sudah kami lewati. Pun masuk di tahun karunia-Mu, tahun baru ini, hati kami pun, pikiran kami pun terus dibebani dengan beban duka cita, kesusahan. Namun Engkau tetap menghibur kami dan menguatkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam suka dan duka kami. Dan karena itulah Tuhan, di dalam rumah-Mu pagi ini kami bersama-sama masih Engkau mampukan bersyukur kepada-Mu. Engkau membiarkan kami yang hadir saat ini datang dengan tubuh yang sehat. Dan kami percaya Tuhan akan memelihara kesehatan kami. Dan kerinduan kami Tuhan untuk mendengarkan lagi penghiburan, pengharapan dari firman-Mu. Tolonglah Tuhan, supaya Roh Kudus hadir, karena kami pun yakin bahwa tubuh kami masing-masing adalah bait-Mu. Kami adalah bait Roh Kudus. Maka janganlah tinggalkan kami, terlebih ketika kami mendengarkan, merenungkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita akan membaca Yeremia 31 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-14.
perjanjian baru. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya, aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu, anak-anak dara akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan kedua dari Efesus pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia-Nya kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang semula telah ditetapkan-Nya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu, untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan
untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Supaya kami, yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Firman Tuhan. Silakan berdiri. Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, selama sitamu kaborok selanasang lante tomba aru nakamasyang kipuang. Tabokoi marampa mote tahun lendu. Tu tanai untingoy maarupa susah. Odongan na untingoy te saki masaru tongan COVID-19. Mane dilamun tu silota batu tahun na puang pendeta ipelambe na patiran manomi ki te kareba na tambayo mo puang te Dr. John Kiang. Tapi syukurlah kepada Tuhan Yesus, kita semua datang dalam kondisi yang sehat saat ini. Hari ini 3 Januari, hari Minggu pertama dan Minggu pertama dalam tahun yang baru, tahun 2021. Saat ini kita akan merenungkan tema pendek dari firman Tuhan hari ini. Kita milik Allah. Tahun namoki puang matua. Saudara-saudara, pertama pikiran kita ditarik ribuan tahun
ke belakang, membayangkan kondisi umat Tuhan selama pasca pembuangan di Babel. Ya, namanya saja tertawan, terjajah, apalagi di negeri orang, artinya penderitaan lahir dan batin. Nabi Yeremia sendiri sangat menderita, tertekan menghadapi situasi saat itu. Sampai-sampai dia menyesali hari kelahirannya. Dengarlah ungkapannya, terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Mengapa gerangan aku keluar dari kandungan, melihat kesusahan dan kedukaan, sehingga hari-hariku berlalu dalam malu. Keluhan seorang hamba Tuhan. Yeremia 20 ayat 14 itu tadi. Beratnya dan pahitnya pengalaman hidup yang umat Tuhan alami waktu itu susah dibayangkan. Dalam Ratapan pasal 5 ayat 9 dan seterusnya, ada sebagian diungkapkan dari pengalaman pahit umat Tuhan itu. Dengan bahaya maut karena serangan pedang di padang gurun, kami harus mengambil makanan kami. Kulit kami membara laksana perapian karena nyerinya kelaparan. Mereka memperkosa wanita-wanita di Sion dan gadis-gadis di kota-kota Yehuda. Pemimpin-pemimpin digantung dengan tangan mereka. Para tua-tua tidak dihormati. Pemuda-pemuda harus memikul batu kilangan. Anak-anak terjatuh karena beratnya pikulan kayu. Itulah ungkapan penderitaan mereka. Ia terlalu susah percaya bahwa masih adakah penyertaan Tuhan dalam kondisi seperti itu. Bahkan pada tahap yang lebih parah, ya mungkin ada yang terkesan tidak ada Allah. Tetapi saudara-saudara, justru dalam kondisi dan pergumulan yang separah itulah datang ajakan bersukacita bagi mereka yang sedang tertekan dan menderita dalam pembuangan. Dalam ketiadaan harapan itulah ada janji dan kepastian kelepasan dari tempat pembuangan. Dan bahkan tadi kita dengarkan bahwa ada kelepasan bagi yang buta, bagi yang lumpuh, bagi perempuan yang sedang mengandung. Ya, orang-orang ini adalah orang yang sangat susah untuk melepaskan diri ketika diburu. Ya, bukan hanya itu. Ada janji untuk hidup yang sejahtera, makmur, dalam kelimpahan. Jadi luar biasa janji itu. Perkabungan yang mewarnai kehidupan mereka akan menjadi kegirangan. Saudara-saudara, siapakah yang dapat memberi janji-janji dan jaminan seperti itu? Tentu bukan pribadi yang biasa. Dia adalah pribadi yang berkuasa penuh. Dia adalah pribadi yang tidak mungkin ingkar janji. Dia adalah pribadi yang berdaulat dan pemilik segalanya. Yang punya relasi istimewa dengan mereka yang diberikan jaminan
atau janji itu. Dan Dia adalah Allah yang menyebut dirinya Bapa bagi Israel, bagi Yakub, dan menyebut Efraim, anak kedua dari Yusuf, sebagai anak sulungnya. Saudara-saudara, jikalau Israel adalah anaknya, umat pilihannya, berarti Israel adalah miliknya. Dia yang telah mencerai-beraikan Israel, Dia juga lah yang mengumpulkannya kembali. Dan indah sekali dikatakan tadi bahwa bukan saja mengumpulkan, tetapi Dia yang akan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Ayat 10 tadi. Nah, saudara, kita milik Allah. Ya, bagaimana dengan kita? Bahwa kita milik Allah. Kalau Israel menjadi milik Allah berdasarkan pemilihan, maka kita berdasarkan kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Sebab di dalam Dialah dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yakni pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ayat 7 tadi. Dan dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula untuk menjadi anak-anak-Nya. Ya, maksud saya datang atau kumua, Allah telah menentukan kita dari semula menjadi anak-anak-Nya. Tapi begitulah dalamnya kasih Tuhan yang tak dapat dimengerti. Tuhan Yesus berkata, barang siapa melakukan kehendak Bapa-Ku, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dan dia adalah ibuku. Matius 12 ayat 50. Jadi melakukan kehendak Bapa, ya kita diterima sebagai saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, dan ibunya. Luar biasa, saudara. Jadi kalau kita adalah anak-anak Allah oleh Yesus Kristus, yang bahkan Tuhan Yesus menyebut kita saudara-saudaranya, maka kita sungguh-sungguh milik Allah. Tahun lagi pengmatua. Ya, saya mau mengingatkan saudara-saudara betapa indahnya dan betapa kuatnya kepemilikan Allah atas diri kita. Mandalantongan menekuk pengmatua ya menjadikan kita miliknya. Dalam pertama Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Ya, bait Allah, bait artinya tempat Allah hadir. Tempat Allah berkomunikasi dengan umatnya. Jadi kalau kita bait Allah, Allah senantiasa hadir di dalam diri kita, di dalam hidup kita. Dalam Efesus 3 ayat 17, oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi selama ada iman kepada Yesus, Yesus ada di dalam hati kita, menyertai kita. Dia selalu diam dalam hati kita. Pertama Korintus 6 ayat 19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Ya, selemah-lemahnya bagaimanapun kondisi tubuh ini, dia adalah bait Roh Kudus. Nenek abangku pemato to ke denoi masalah kutamui
lampas sambayang kudu ka biasa bangku kua opuang. Kalau tubuhku ini adalah baitmu, berarti engkau ada di sini di dalam diriku. Tolonglah aku. Ya itu kan sangat-sangat menghibur ya, bahwa tubuh ini komun natang Pak Bela mbak tumbar kasus ya kan, tetapi dia adalah bait Roh Kudus. Dia adalah bait Allah. Dan lampenate nalesia kepatungan ala kupung Yesus. Yesus ada dalam hati kita. Saudara-saudara, karena kita adalah bait Roh Kudus, maka dialah yang meyakinkan kita bahwa kita adalah milik Allah. Ya. Kita tidak selalu mampu memahami kehadiran Allah dalam hidup kita, tetapi Roh Kudus penolong sejati itulah yang tetap menghibur kita dan meyakinkan kita bahwa kita adalah milik Allah. Sebagai milik Allah, maka di dalam Yesus Kristus kita menerima bagian yang dijanjikan, yaitu kebangkitan dan hidup yang kekal. Dan bahkan tadi dalam pembacaan dikatakan segala berkat rohani di dalam surga. Efesus 1 ayat 3. Yan naton namiki pamatua ko balan na den tata den katananta lan kadatuanna. Sebaliknya, kita yang telah menjadi milik Allah boleh atau harus menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan. Jadi hidup kita harus menjadi puji-pujian baginya. Cuma bagaimana caranya? Ya, singkatnya bisa dikatakan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, tuoki situru pak poraina pamatua, yang nasusi matoko, ya hidup kita menjadi puji-pujian baginya. Dan saudara-saudara, hati nurani kita dipakai Roh Kudus mengajari kita mana yang sesuai kehendak Allah dan mana yang tidak. Ya, hati nurani kita yang mengajari kita mana yang benar, mana yang salah. Moinna kuatu tangata amatumbori ta'arana utumbatu, tetapi hati nurani akan tetap katakan itu salah. Itu bukan kehendak Allah. Jadi hati nurani kita dipakai Roh Kudus menolong kita untuk mengajar kita mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana kehendak Allah dan mana yang tidak sesuai kehendak Allah. Oleh Roh Kudus hati nurani kita menolong memberi pertimbangan yang benar terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi jangan anggap enteng pertimbangan-pertimbangan hati nurani. Bateng kita ya, so kuat raya bateng yang hati yang terdalam. Saudara-saudara, salah satu pergumulan berat yang kita hadapi sekarang adalah bencana atau pandemi COVID-19. 1001 pertanyaan bisa muncul, dan saya kadang bertanya dalam hati banyak hal tentang itu. Kadang saya katakan, apakah bumi sudah terlalu padat sehingga Tuhan mengurangi penduduknya dengan cara ini? Salah satu pertanyaan dalam hati saya kadang. Kadang juga saya bertanya, apakah Tuhan sudah muak dengan ulah dan dosa manusia sehingga memusnahkan manusia dengan cara ini? Ya, dan yang paling saya pikirkan, gumuli, tidak bisakah Tuhan membedakan mana orang benar dan mana orang jahat sehingga membiarkan COVID-19 membunuh membabi buta? Oh, ya itu dari awal-awal di kuah Buddha tu pandita korban dolo. Banyak anak-anak Tuhan yang giat dalam pelayanan Tuhan juga korban. Jadi biasa kukuah tak siapa mereka lebih bisa pengamat Tuhan pasti beda itu. Nah, membawa membabi buta te COVID-19.
Ya mungkin juga ada di antara kita yang berpikir seperti itu, bertanya seperti itu dalam hati. Ya, dalam merenung-renung pertanyaan seperti itu, seolah-olah ada suara lembut dari hati nurani saya menjawab pertanyaan itu. Jangan kau pusingkan hal-hal yang tidak bisa kau jawab atau yang tidak perlu kau tahu. Ya kadang ada dari hati nurani. Yang lain dia jawab, jangan bebankan kesalahan pada Tuhan atas bencana atau masalah-masalah yang kamu alami. Tidak ada buang mi pasalah atas masalah-masalah bencana-bencana yang kita hadapi. Dan yang berat tadi, yang paling berat tadi, apakah Tuhan tidak bisa membedakan orang jahat dan orang baik, lalu membiarkan COVID-19 membunuh, membabi buta? Suara dalam hati nurani saya katakan begini, tidak usah pusingkan saudara-saudaramu yang meninggal karena COVID-19. Manakah yang ringan bagimu? Mati dipenggal kepalanya seperti Yohanes? Atau disalib terbalik seperti seorang rasul? Ataukah mati ditarik 2 ekor kuda yang dengan arah yang berlawanan? Ataukah disula lalu dibakar? Kukua milam penangku iole. Mungkin kita berpikir sepertinya mati karena COVID seolah-olah suatu hukuman. Mungkin ada yang dengar waktu saya tanggal berapa itu bersama dokter, saya membaca puisi, lalu saya katakan bagi sepir-sepiri yang membawa korban COVID-19 seolah-olah kasihan membawa barang haram, barang yang terlarang. Dan yang paling ketika jenazah seorang perawat yang ditolak dikuburkan di satu tempat, saya bilang dalam hati, seolah-olah itu mayat orang terkutuk, padahal dia manusia seperti kita, yang kadar kemanusiaannya 100% seperti kita. Dia punya hak untuk dirangkul di dalam Ibu Pertiwi Indonesia. Ya itulah. Jadi di sini saya katakan begitu. Bagi anak-anak Tuhan, mati dengan sebab atau cara apapun tidak masalah. Yang penting meninggal sebagai milik Yesus. Ya sekali lagi ya, bagi anak-anak Tuhan, mati dengan sebab atau dengan cara apapun tidak masalah bagi Tuhan. Yang penting meninggal sebagai milik Yesus. Karena itu saudara-saudara menjalani hidup ke depan masih dalam pergumulan melawan COVID-19 atau yang lainnya, janganlah panik karena kita milik Allah. Firman Tuhan katakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Roma 14 ayat 8. Saudara, Roh Kudus kiranya tetap menyertai kita di dalam menjalani hidup ke depan. Amin. Kita tenang sejenak, merenungkan bagaimana sikap kita
dalam menghadapi hidup ke depan sebagai milik Allah. Kita adalah milik Allah. Mari kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Tiba saatnya tanda syukur kita kepada Tuhan atas kesempatan yang masih bisa kita alami saat ini mendengarkan firman-Nya. Kita akan membawa tanda syukur kita itu dengan satu ayat pujian dari Mazmur 147 ayat 12 sampai 14. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Sambil pundi dijalankan, kita nyanyikan PKJ 148 ayat 1 dan 3. Terima kasih ya Tuhan atas hari pemberian-Mu. Hari baru limpah
Saudara, dalam doa syafaat ada 18 anggota jemaat yang sakit, ada di warta jemaat. Ada 42 orang yang berulang tahun minggu ini, dan kemudian ada saudara yang akan menikah, Saudara Edward Putra Umbas dengan Ayu Aksari Pali, Saudara Stefanus Garobendon dengan Noris Raraswati Payung, ya, Noris Raraswati Payung Allah, dan Saudari Jeffrey Yanti Manda Parinding dengan Saudara Jun, yaitu hari Jumat, dan hal-hal yang lain yang berduka cita, keluarga almarhum Penatua John Kiang, keluarga almarhumah Penatua Berta Pipang, dan keluarga almarhumah Nek Lina. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kendati pun tak selalu kami memahami kasih-Mu dalam liku-liku hidup yang kami hadapi, tapi kami percaya Engkau tidak tergantung kepada kami, tapi pada kasih-Mu sendiri yang tidak pernah surut. Karena itu kami datang kepadamu membawa anak-anak-Mu yang sakit. Ya Tuhan, izinkan mereka merasakan kepulihan dalam nama Yesus. Ada anak-anak-Mu yang berulang tahun, kendati pun dalam masa-masa yang sulit, tapi kiranya tak mengurangi sukacita mereka, karena sukacita kami terlebih-lebih dalam umur-umur yang Kau karuniakan bukan pada apa yang ada di dunia ini, tetapi pada kasih-Mu sendiri. Tolonglah mereka Tuhan menjalani hidup masa datang dengan sukacita, dengan tuntunan firman Tuhan bahwa mereka dan kami semua adalah milik-Mu. Kami berdoa untuk orang-orang tua kami, para lansia. Syukur Tuhan walaupun mereka sudah lanjut usia, tapi Engkau masih izinkan menginjak tahun baru ini. Dan entah sampai kapan menurut ukuran-Mu, menurut kasih-Mu, mereka boleh menjalani hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Tolong Tuhan supaya masa-masa hidup mereka jangan dilalui hanya dalam keluhan-keluhan, entah karena kelemahan fisik atau karena hal-hal keterbatasan. Tolonglah Tuhan, Roh Kudus selalu menolong mereka, mensyukuri, bersukacita atas hidup karunia-Mu. Kami membawa ke hadapan-Mu, Tuhan, apapun yang dilakukan anak-anak-Mu untuk hidup ini, baik karena usaha sendiri, maupun karena ada bantuan-bantuan pemerintah atau hal-hal yang lain, Tuhan, kiranya berkatilah supaya untuk itu mereka boleh hidup dan menggantungkan hidupnya bersyukur kepadamu. Karuniakan rasa tenang menjalani segala pekerjaan dan usaha dalam tahun-tahun ke depan ini. Kami membawa kepadamu anak-anak-Mu yang akan menikah. Syukur Tuhan, masih ada kesempatan bagi anak-anak-Mu, khususnya mereka ini Tuhan, untuk masuk dalam pernikahan. Oh Tuhan, izinkanlah mereka menikmati hidup dalam keluarga dengan indah, yang juga mereka boleh meresapi bahwa hubungan suami istri, hubungan keluarga bukan sekedar untuk menghayati kasih kemanusiaan, tetapi bagaimana relasi Tuhan dengan kami, dengan jemaat-Mu. Oh Tuhan, berkati seluruh persiapan mereka, baik oleh jemaat maupun keluarga,
dan kedua calon-calon mempelai. Ya Bapa, kami membawa ke hadapan-Mu Tuhan keluarga almarhum Penatua Dr. John Kiang. Tiba-tiba kami terkejut, jemaat-Mu di sini, keluarga, kelompok-kelompok di mana dia melayani, dengan berita ini. Tapi itulah Tuhan, kehidupan kami, yang kami percaya bahwa dia adalah milik-Mu dan dia meninggal sebagai milik Tuhan. Tuhan panggil dia. Tuhan kuatkan keluarga. Juga keluarga almarhumah Penatua Berta Pipang, keluarga almarhumah Nek Lina, sebagai orang Toraja, banyak pergumulan-pergumulan dalam hidup, dalam keluarga ketika menghadapi duka cita seperti ini. Tapi Tuhan tolonglah, hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu, Roh Kudus kiranya menolong keluarga-keluarga untuk menghadapi duka cita itu dengan baik, sesuai dengan tuntunan kasih Tuhan. Tolonglah kuatkan mereka dan hiburkan mereka. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami, pemerintah daerah Toraja Utara, Tanah Toraja, dalam masa yang masih sisa sebelum pergantian. Tuhan berkati mereka untuk melaksanakan sisa-sisa tugas dengan baik. Juga pemerintah sampai ke pusat Tuhan, kami berdoa kiranya tetap kuatkan, sertailah mereka di dalam segala rencana, dalam segala program, teristimewa dalam masa-masa sulit ini. Oh Tuhan, kami percaya bahwa tidak ada pemerintah yang tidak Kau tetapkan. Karena itu kami mohon, pemerintah kami yang ada, lindungilah dan kiranya karuniakan wibawa untuk melaksanakan segala program mensejahterakan, memimpin, menuntun rakyat kami semuanya. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami hari ini, tuntunlah kami dalam menjalani sisa hari ini dan hari-hari seterusnya. Kami membawa doa kami kepadamu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 362 ayat 1 dan 3. Aku milik-Mu Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Saudara sekalian, pergilah
Jalanilah hidupmu dengan percaya bahwa diri saudara adalah milik Allah, dan teruslah memuji nama-Nya yang kudus dengan segenap batinmu, dengan tidak melupakan segala kebaikan yang Allah nyatakan dalam hidup ini. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, bersyukur pada Tuhan lewat hamba-Nya Bapak Pendeta M. Samperiti telah menguatkan dan menghibur kita semua dengan firman Tuhan. Kiranya Bapak Pendeta diberkati oleh Tuhan dalam keluarga dan pelayanan selanjutnya. Nyanyian syukur nama Yesus yang termulia. Berserahlah pada Tuhan, berdoa, dan kembali ke dalam penyertaan Tuhan sebagai milik kita dan kita pun miliknya. Selamat siang saudara-saudara. Yesus termulia.
menaikkan syukur. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku tak akan